Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang resume sebuah buku yang berjudul Kurikulum untuk Kehidupan, ditulis oleh Zulfikri Anas yang diterbitkan oleh penerbit Al-Mawardi Prima. Di situ tertulis bahwa ayo kita bersama-sama melakukan revolusi mental, karena semua berasal dari kita dan merevolusi mental itu tidak sulit dan tidak membutuhkan biaya. Modalnya hanya kemauan, komitmen, dan konsistensi. Dari paparan contoh-contoh nyata yang terjadi di lapangan bahwa pendidikan di negara ini sudah berjalan sangat lama dan itu terus berjalan sampai saat ini, dan terjadi kesalahan-kesalahan atau tidak pada semestinya. Maka yang harus dirubah adalah dengan merevolusi mental kita. Jika kita ada kemauan, komitmen, dan konsistensi, maka kita akan berhasil merevolusi mental kita. Pada kehidupan abad 21 tidak dibangun atas persaingan, tapi kolaborasi, harmoni dengan keunikan masing-masing individu. Kesuksesan hidup bukan karena berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika setiap kita tampil dengan karya yang unik, dan semua keunikan itu akan menempati ruangnya masing-masing. Tidak hanya kita akan menemukan berbagai jenis orang dengan sifat-sifat yang unik. Begitupun dengan murid-murid kita. Kita akan menemukan keunikan dari mereka. Maka terimalah mereka dengan keunikan mereka masing-masing. Menilai capaian dan kemajuan anak melalui nilai rata-rata juga akan menghilangkan keunikan potensi yang dimiliki anak. Yang terjadi penilaian di negara ini adalah menggunakan nilai rata-rata. Padahal keunikan itu adalah bagian dari perjanjian dia dengan Allah sebelum ia lahir. Keunikan itu juga yang akan menjadi jaminan hidupnya di masa depan. Keunikan itu juga yang akan menyelamatkan anak dari perebutan bidang atau jurusan yang dipilih. Apabila anak menyadari akan keunikan potensinya sejak dini, ia akan berupaya keras untuk memilih jalan yang sesuai dengan keunikan potensinya, bukan karena tren. Nah, gurulah yang akan memberi jalan untuk mereka menyadari akan keunikan potensi dari masing-masing muridnya. Di sana tertulis juga bahwa kurikulum diibaratkan seperti pohon yang akan selalu tumbuh berkembang selama hidupnya. Pohon tersebut akan tumbuh karena ada akar yang kokoh dan mampu menyerap hal-hal positif. Seluruh bekal tersebut akan diserap oleh akar pohon seperti otak yang bekerja pada seorang guru. Dan penulis juga menuliskan bahwa menempatkan alam dan kehidupan nyata atau sunatullah sebagai substansi pokok kurikulum akan mengembalikan pendidikan ke makna yang sebenarnya, yaitu melayani setiap anak agar mampu menemukan arah jalan hidupnya sendiri sesuai dengan fitrah yang diterima dari ilahi. Itulah kurikulum yang hidup. Di sini juga penulis menjelaskan tentang penilaian otentik. Penilaian otentik yaitu dengan menilai dari fakta yang sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, bukan penilaian abal-abal atau mengira-ngira. Penulis di situ sangat gigih dan bertekad untuk mengembalikan kurikulum ke hakikatnya, yaitu kurikulum untuk kehidupan yang memanusiakan manusia agar mereka menjadi manusia yang cerdas, bijak, dan tangguh sampai dewasa nanti. Kurikulum sejati juga dari diri kita yang berhati lapang, niat yang suci, bekerja dengan tulus membimbing setiap anak tanpa kecuali. Di situ juga penulis menekankan bahwa mendidiklah dengan hati. Dan metode pembelajarannya juga dijelaskan bahwa metode pembelajaran adalah hasil kreasi yang muncul tanpa disadari dari seorang
yang memiliki nurani sebagai pendidik. Kemunculannya akan bervariasi tanpa diduga dan lahir dari intuisi dan kata hati seorang pendidik sejati. Maka guru harus mendidik dengan hati. Jika nurani sebagai pendidik itu sudah muncul, maka seorang guru akan terus mendapatkan kreativitas dalam metode pembelajaran. Mari bersama-sama kita bangkitkan kurikulum yang sebenarnya, yaitu kurikulum untuk kehidupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya Erna Yusnita dari SDIT Al-Iman, Bojonggede, Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.